Oke, ini adalah sebuah gambar lingkaran. Nah, di sini terdapat berbagai macam warna-warna ya. Di sini menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah lingkaran. Ada apa aja sih yang terdapat dalam sebuah lingkaran? Nah, kita perhatikan. Nah, titik O ini adalah sebuah titik pusat. Ya, jadi O ini merupakan titik pusat. Garis lurus yang berwarna biru, nah ini adalah garis diameter, yaitu garis A menuju ke garis B melalui titik pusat O. Ini dikatakan sebagai diameter. Selanjutnya adalah garis berwarna merah. Nah, OC. Nah, ini adalah sebuah jari-jari. OA juga termasuk jari-jari. OF juga termasuk jari-jari. OG juga termasuk jari-jari dan OB juga termasuk jari-jari. Jadi jari-jari adalah setengah dari diameter. Selanjutnya adalah garis AD yang berwarna coklat. Nah, garis AD ini adalah merupakan tali busur. Jadi garis A menuju garis D ini dikatakan sebagai tali busur. Nah, sedangkan garis lengkung A menuju D, ya, garis lengkung A menuju D ini dikatakan sebagai busur. Nah, ya, jadi garis lengkung AD ini dikatakan sebuah busur. Selanjutnya garis lurus OE. Nah, garis lurus OE ini adalah apotema. Sedangkan daerah yang diarsir antara busur dan tali busur ini dikatakan sebagai tembereng. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Heri akan jelaskan secara satu persatu. Oke, kita mulai dari titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah lingkaran. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah sebuah titik pusat lingkaran. Kita simbolkan dengan huruf O. Nah, ini dikatakan sebagai titik pusat. Jadi titik tertentu yang terletak tepat di tengah lingkaran. Selanjutnya adalah diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, ya, titik A dan titik B melalui titik pusat. Jadi sebuah garis lurus dari A menuju ke B ini dikatakan sebuah diameter. Jadi garis lurus yang melalui, jadi harus melalui titik pusat ya. Di sini dikatakan sebagai diameter. Nah, selanjutnya adalah jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, O, B ini merupakan jari-jari. O, A ini juga merupakan sebuah jari-jari. Jadi dapat dikatakan juga bahwa jari-jari adalah setengah dari sebuah diameter. Selanjutnya adalah busur. Busur adalah garis lengkung ya, garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, kita ambil contoh, kita letakkan titik di titik A di sini ya, dan juga titik di titik B. Nah, garis lengkung dari A menuju ke B ini dikatakan sebagai busur. Ya, bisa dipahami ya. Jadi garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut dikatakan sebagai busur. Selanjutnya tali busur. Nah, tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Kalau garis lengkung dikatakan busur, tapi kalau tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung. Nah, dari A menuju B. Ini dikatakan sebagai tali busur.
Nah, selanjutnya adalah juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari, ya, jari-jari OA dan jari-jari OB, dan sebuah busur. Nah, garis lengkung ini ya, AB. Jadi daerah lingkaran ini, daerah lingkaran ini dikatakan sebagai juring. Nah, juring ya. Oke. Ya. Selanjutnya adalah tembereng. Nah, tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Mana busur? Yaitu garis lengkung AB, sedangkan tali busur adalah garis lurus AB. Nah, tembereng adalah di daerah tersebut. Nah, di daerah, nah, oke, ya, Pak Eri ulangi sekali lagi, tembereng. Jadi daerah di dalam sebuah lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur.